Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Muhyiddin Nurjaman. Nomor NPM saya 1906307340, kelas Geologi Struktur A. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum geologi struktur, yaitu rekonstruksi penampang dengan metode busur dan king. Untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dalam metode busur terlebih dahulu. Langsung saja. Untuk metode busur ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat garis-garis yang tegak lurus dengan garis dip yang sudah ada di sini. Contoh garis dip di sini adalah yang ini, dan seterusnya. Di sini pertama-tama saya memberikan nomor pada setiap garis dipnya terlebih dahulu. Seperti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk memudahkan membedakan garis tegak lurus setiap dipnya. Untuk membuat garis tegak lurusnya, saya menggunakan busur dengan mengukur 90 derajat atau tegak lurus dari garis ini. Seperti contohnya yang ini, saya buat garis seperti ini. Setelah mendapatkan garisnya, saya memberi nama garis tersebut G1. Untuk dip yang nomor 2, sama cara pengerjaannya, yaitu dengan diukur 90 derajat dengan menggunakan busur lalu tarik garis. Untuk yang kedua, saya beri nama garisnya G2, dan begitu pun seterusnya. Setelah mendapatkan garis dari setiap dipnya, garis tegak lurusnya, saya membuat lingkaran dari jangka ini. Titik tumpu pada jangka ini ditempatkan pada titik perpotongan antara kedua garis yang saling berdekatan, misalnya 1, 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Contohnya yang 1 dengan 2 ini di sini, karena di sini titik perpotongan antara kedua garisnya, saya membuat lingkarannya seperti ini. Dan untuk yang ketiga dan keempat, misalkan karena titik perpotongannya ada di sebelah sini, maka saya tempatkan titik tumpu pada jangka saya di sebelah sini. Lalu tarik lingkaran dari garis dip 3-nya dan garis dip 4-nya. Dan yang kedua, satu dengan yang kedua juga sama seperti ini. Pertama, buat lingkaran dari titik dip 1, dan yang kedua dari titik dip 2. Dan begitu pun seterusnya. Setelah membuat lingkaran-lingkarannya, saya menyambungkan lingkaran-lingkaran yang belum tersambung. Misalkan pada garis yang ini, kedua ini. Untuk menyambungkan lingkarannya, sama seperti tadi sebenarnya, tinggal mencari titik perpotongan antara kedua garis yang tegak lurus dengan dip. Misalkan di sini. Lalu tinggal tarik saja lingkaran dari potongan garis lingkaran sebelumnya. Jadi seperti ini, tinggal disambungkan dan seterusnya sampai atas. Dan jika saya sudah mengerjakan hingga akhir, hingga yang ke sebelah sini, maka saya sudah mendapatkan rekonstruksi penampangnya seperti ini. Ini adalah hasil dari rekonstruksi penampang saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya kerjakan untuk mengerjakan dalam metode king. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat rekonstruksi penampang dengan metode king ini sama seperti metode busur sebelumnya, yaitu saya menomorkan terlebih dahulu garis-garis dip pada penampang ini untuk memudahkan membedakan nama garis-garis setiap garis yang tegak lurus dengan dip.
Setelah dinomorkan, saya membuat garis tegak lurus dengan dip dengan diukur menggunakan busur sebesar 90 derajat, lalu tarik garis. Dan seterusnya seperti itu. Setelah membuat garis yang tegak lurus dengan setiap dipnya, saya membuat garis yang berada di tengah-tengah garis yang tegak lurus dengan dip, yang menandakan bahwa garis itu adalah cermin. Nah, garis cermin ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru. Namanya L, misalkan garis 1 dengan garis 2 yaitu L12. Cara mengukur atau cara mendapatkan L ini digunakan dengan cara mengukur berapa derajat besar garis yang berdekatan. Misalkan 10 dengan 11 ini diukur berapa derajat, lalu cari pertengahan atau besar derajat ini dibagi 2. Misalkan di sini 70 derajat, maka pertengahannya adalah 35 derajat. Setelah itu ditarik garis dengan menggunakan pensil warna berwarna biru dan saya mendapatkan L1011. Setelah itu untuk mencari rekonstruksinya, yaitu tinggal menarik garis dari garis sebelumnya seperti ini. Jika sudah mendapatkan garis, misalkan yang garis ini, untuk melanjutkan dari garis biru ke garis yang hitam lagi, yaitu dilakukan dengan cara pencerminan. Jadi garis ini merupakan hasil pencerminan dari garis yang ini. Oleh karena itu saya mendapatkan garisnya seperti ini, bengkok seperti ini. Karena yang sini miring, maka yang di sini miring. Dan begitupun seterusnya hingga saya mendapatkan rekonstruksi penampang seperti ini. Sebenarnya selanjutnya untuk lebih memudahkan melihat rekonstruksi penampang ini, digunakan pensil warna yang sesuai dengan warna pada dip di sini atau perapisan di sini seperti ini. Misalkan ini warna pink, maka di sini warna pink, dan begitu pun seterusnya. Sini warna biru, sini warna abu-abu, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.